Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baiklah. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, itu kursinya yang belum rapi tolong disusun terlebih dahulu, tolong dijarak. Kemudian jika ada sampah, tolong diambil, dibuang ke tong sampah. Baik, terima kasih. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doanya. Baik, terima kasih. Kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya, terima kasih. Nah, coba pernah nggak kalian membayangkan tumpukan buku yang banyak berserakan di mana-mana, dan jika guru kalian meminta untuk mengambilkan suatu buku tersebut, dan jika guru kalian meminta untuk mengambilkan, tentu kalian sulit untuk menemukannya. Nah, pasti sulit kan? Nah, sekarang kalian bayangkan lagi buku yang rapi di perpustakaan, pasti lebih mudah saat mencari buku tersebut. Nah, makhluk hidup di bumi ini sangat banyak. Untuk mempermudah mempelajari satu persatu, kita gunakan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Ada yang tahu nggak klasifikasi makhluk hidup itu apa? Nah ya, bagus. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Nah, tahu nggak tujuan dari klasifikasi itu apa? Nah, bagus. Tujuan dari klasifikasi itu sendiri, yang pertama itu ada pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan. Kemudian mendeskripsikan ciri dari makhluk hidup itu tersebut. Kemudian ada mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, langsung saja kita ke materi pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari cara mengklasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup menggunakan klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Dan pada materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bahwa makhluk hidup yang ada di dunia ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat-tingkatan tertentu yang disebut juga dengan takson. Nah, tingkatan yang terbesar itu disebut juga dengan kingdom. Nah, pada tahun 1969, Robert Whittaker mengemukakan sistem klasifikasi 5 kingdom itu. Dia mengelompokkan makhluk hidup yang ada di dunia ini menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu ada Monera, Protista, fungi, kemudian ada Animalia, dan terakhir itu ada Plantae. Nah, dari kelima kingdom itu diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang khas dari setiap organisme yang menyusunnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Monera. Nah, ada yang tahu Monera itu apa? Nah, bagus. Monera itu merupakan makhluk hidup yang paling sederhana di dunia. Nah, kelompok makhluk hidup ini hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Adapun ciri-cirinya,
Yang pertama itu selnya tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokariotik. Yang kedua, ciri-cirinya itu bersel tunggal atau bersel satu. Nah, kemudian yang ketiga, berkembang biak dengan membelah diri. Kemudian yang keempat itu ada mikroskopis. Nah, contoh makhluk hidup Monera yaitu ada bakteri dan ganggang hijau biru. Nah, bakteri terdapat di lingkungan kita yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu seperti bakteri Escherichia coli yang berperan membantu produksi vitamin K. Nah, kemudian ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia, seperti bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TB, yaitu contohnya Oscillatoria. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian tadi, apakah sudah mengerti atau tidak? Kalau belum mengerti, boleh ditanyakan. Oh, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Kesimpulannya adalah bahwa klasifikasi makhluk hidup ini yaitu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Kemudian, tujuan dari klasifikasi itu sendiri yaitu mengelompokkan ciri makhluk hidup, mendeskripsikan ciri makhluk hidup, mengetahui hubungan, kemudian memberi nama. Kemudian, Monera itu sendiri adalah makhluk hidup yang paling sederhana di dunia. Kemudian pengelompokan makhluk hidup ini hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Nah, dari kesimpulan tadi sudah Ibu jelaskan semua. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi kalian sedikit pertanyaan atau soal. Tolong diisi. Nanti kalau sudah selesai jawabannya tolong berikan ke saya. Nah, baiklah, Ibu kasih waktu 15 menit atau 10 menit untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan diisi. Baiklah, jawabannya sudah Ibu lihat. Terima kasih untuk semua jawaban yang kalian buat. Mungkin pesan Ibu hanya satu, rajin-rajin belajar untuk memahami materi pelajaran yang sudah kita pelajari. Tolong ya dihafal, diulang-ulang kembali pelajarannya. Ibu rasa sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.